underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, KPU berencana mengatur jumlah akun sosial media kontestan Pilkada 2024. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kemarin ini kelihatannya sesuatu yang luar biasa. Ya. Untuk mencegah hoak tadi itu ya. Apa hoak atau hoak itu ya, pokoknya berita-berita bohong atau bagaimana itu, KPU mengeluarkan ketentuan bahwa baru wacana mungkin ini ya. Kalau setiap kontestan hanya boleh mempunyai maksimum 20 account untuk sosial media. Betul. Nah, sosial media itu kan ada YouTube, ada IG, ada TikTok yang sekarang lagi populer ya. Tetapi bisa merusak itu TikTok ya. Nah, juga ada X yang dulu namanya Twitter ya. Entah apa lagi dah ya, masih banyak yang kecil-kecil itu ya. Apakah WhatsApp apa macam-macam itu ya. Nah, sekarang kalau dibatasin sampai hanya 20 account, itu pertanyaan saya yang akan ngecek bagaimana kalau kontestan si A ya itu mau ikut kontestan, misalnya namanya Tarsan ya. Nah, si Tarsan itu mau mencalonkan jadi legislatif maupun kepala daerah ya, terus dia mempunyai account lebih 20, mungkin 100 ya, karena si Tarsan ini sangat percaya bahwa kalau sosmed itu begitu berkontribusi yang sangat besar untuk kemenangan dia ya, maka dia mungkin punya 50. Pertanyaan saya, yang ngontrol gimana kalau dia hanya boleh 20? Kan tidak mungkin. Wong sosmed itu siapapun bisa bikin kok. Yang penting kan isinya. Ya, kalau sekarang bisa dikontrol aja isinya bagaimana. Misalnya kalau isinya kampanye pilihlah Tarsan karena Tarsan hebat macam-macam. Apakah itu berarti dia adalah pemilik account dari Tarsan tadi itu? Ya kan? Kan bagaimana ngeceknya? Ya, jadi ini sebetulnya aturan kayak gini itu juga kok aneh ya, kenapa bisa keluaran seperti ini ya, padahal zaman sekarang modern itu ya semua orang kan bisa punya account untuk sosmed. Ngontrolnya bagaimana? Ya, jadi mestinya kan bukan ini ya, mestinya itu hati-hati kalau sampai di dalam kampanye you pakai sosmed itu adalah melanggar atau menyinggung soal sara, menjelek-jelekkan musuhnya, menyinggung secara pribadi misalnya ya itu, atau demokrasinya dia itu kebablasan ya, itu yang tidak boleh ya. Jadi begitu kelihatan ada yang sosmednya adalah menjelek-jelekkan musuhnya ya, atau menyinggung sara, diskriminasi, atau mengandung ancaman-ancaman, itu yang harus ditangkap. Kalau sudah ditangkap baru dilihat kamu siapa. Oh, jebulnya ini pendukungnya si Tarsan tadi. Nah, itu kan. Jadi yang diawasi itu kontennya, bukan berapa saluran yang dia punya. Karena nggak bisa ngontrol. Ya, jadi memang ini agak aneh ini. Peraturan-peraturannya tuh bagaimana gitu ya. Juga kemarin dulu itu kan ada itu bahwa kampanye di televisi misalnya hanya boleh dilakukan seminggu sebelum hari pencoblosan. Terus maksimum sehari hanya boleh diputar TV-komnya itu cuman 5 spot. Kalau radio juga dibatasi. Itu sama sekali aturan-aturan yang nggak benar. Jadi di dalam menjalankan demokrasi pemilihan umum ini menjadi kurang semarak. Ya, tidak ada yang namanya kampanye. Ya, ada tetapi sedikit, di mana orang tidak tahu.
Nah, katanya sudah nggak boleh lagi pawai, ya tidak boleh rame-rame. Iya. Lah itu menjadi repot, ya. Jadi demokrasinya dijalankan secara setengah-setengah. Ya. Ya, pembatasan ini yang menjadi repot. Ya, jadi sebetulnya kampanye boleh dimulai kapanpun, kok. Ya, apalagi sekarang ada juga isu ini bagi yang mau kampanye, bagi yang pendukung paslon tertentu harus mendaftarkan diri di KPU. Saya mendukung siapa, ya, supaya dia bisa jadi pendukungnya, ya, jadi dolopnya, ya, jadi apa, pendukung yang ikut cuap-cuap, ya, untuk mendukung seperti itu. Nah, ini ya gimana, ya, kalau soal itu apa, dana kampanye, dana kampanye dibatasin, nah itu setuju. Pribadi hanya boleh nyumbang berapa, itu boleh. Ya, perkara pribadinya nanti jadi ada 10 atau 20, ya itu jangan dibatasi kan. Silahkan, itu setuju ya. Tetapi kalau pembatasan ini yang tidak masuk akal lah ya. Jadi janganlah aturan-aturan ini justru merugikan nama baik Indonesia sebagai negara demokrasi, ya, karena ini akan sangat negatif bagi dinamika pemilihan kepala daerah maupun legislatif. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.